Suara Wong Desa. Betul, betul. Di Malaysia orang main judi online itu dipenjara dan didenda. Di Singapura begitu juga. Di Indonesia dibagi bansos. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang punya suara, Wong Desa yang ingin ikut menyumbangkan pikiran dan suara. Ini walaupun suaranya sumbang, suaranya paling pecetot ya, tapi ya minimal ingin ikut berbicara, ya menyumbangkan pikiran. Para sedulur, kali ini saya akan menanggapi tentang ceramah Habib Rizik ya. Tadi di depan sudah saya tayangkan cuplikannya sedikit ya. Anda silahkan cari untuk fullnya. Para sedulur, tadi kita bisa menyimak ya bahwa seorang Habib ini ya, yang katanya cucu Nabi, tapi untuk saat ini diragukan. Bahkan saya meyakini bahwa Habib itu palsu, bukan keturunan Nabi ya. Tapi ya kita tidak membicarakan itu. Kali ini kita membicarakan tentang isi ceramah dari Habib Rizik tadi. Beliau mengatakan tentang judi online di Malaysia, di Singapura. Judi online itu ditangkap, didenda dan penjara, tapi di Indonesia malah diberi bansos sambil tertawa ngeledek. Ini kan fitnah ya. Coba sampai detik ini ya saya ngomong ini ya, saya nggak tahu ke depannya nanti mau jadi apa, tapi yang jelas mulai detik ini, waktu saya ngomong ini, Anda cari ada nggak aturan judi online di Indonesia mendapat bansos? Tidak ada. Itu fitnah ya. Itu fitnah. Sekali lagi, kemarin dia keluar mengatakan Rhoma Irama fitnah. Ternyata Allah memberi jalan, Allah memberi petunjuk bahwa yang sebenarnya yang tukang fitnah itu adalah Habib Rizik. Ya tolong pada muhibin pecinta Habib Rizik untuk jangan marah ya. Saya berpendapat seperti ini karena saya melihat fakta yang terjadi ya. Untuk para kacung-kacung, para cecungu, para budak-budak Habaib itu ya, orang-orang Nusantara yang cinta dengan para pendatang, mengagumi para pendatang itu, para Habib ya, para pengungsi Anda wagumi ya, sementara Anda selalu mendengarkan fatwa mereka tentang kehebatan nenek moyang beliau yang mengajarkan Islam di Indonesia, sementara Anda lupa bahwa yang sebenarnya membawa ajaran Islam di Indonesia itu adalah Wali Songo. Anda lupa dengan orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, orang-orang pribumi ya, yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, tapi Anda lebih bangga dengan para orang-orang Arab. Inilah yang disebut dengan budak itu ya, orang Indonesia yang keblinger menurut saya. Oke sedulur, kembali ke benang merah ya tentang Habib Rizik. Beliau telah menebar fitnah bahwa di Indonesia para penjudi online diberi bansos. Itu fitnah. Yang benar adalah salah satu menteri di Indonesia itu ditanya wartawan bagaimana tentang para korban ya. Sekali lagi ini harus kita garis bawahi, para korban judi online itu banyak di Indonesia, jutaan orang yang kaya jadi miskin ya, ribut sama istri jadi perceraian, bahkan ada kekerasan di rumah tangga karena judi online. Nah, menteri ini menyoroti tentang miskinnya orang-orang yang korban judi online ini. Sekali lagi korban ya,
Menurut sang menteri tersebut, para korban judi online itu kan jadi orang miskin, ya. Yang namanya orang miskin itu kan berhak mendapatkan bansos. Pendapat sang menteri seperti itu. Ini pendapat, ya, sekali lagi, pendapat menteri seperti itu. Karena dia melihat korban penjudi online ini jadi miskin. Jadi sang menteri ini menyoroti tentang kemiskinan itu. Orang miskin itu ya memang sudah tepat gitu loh kalau diberi bansos sama orang miskin. Itu pendapat sang menteri. Kemudian wartawan bertanya kepada Presiden Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan tidak ada aturan itu. Ya, jadi jelas tidak ada aturan para penjudi online diberi bansos itu nggak ada di Indonesia, itu nggak ada. Ini boleh dikatakan belum ada sampai saat ini. Kita nggak tahu aturan ke depan, kita kan sesuatu yang belum terjadi kan kita nggak bisa mengira-ngira, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Habib Rizik itu adalah fitnah. Dia membanding-bandingkan antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Seolah-olah itu dalam bicaranya itu Malaysia lebih hebat dari Indonesia, Singapura lebih hebat dari Indonesia. Indonesia itu remeh-nyemeh menurut dia. Bahkan sambil tertawa. Bahkan dia mengatakan kacau. Kacau itu dari hasil pemikiran dia. Kalau itu terjadi, oke, kacau, saya setuju. Kalau para penjudi online itu dapat bansos. Faktanya kan tidak ada itu. Dia membuat fitnah sendiri, kemudian dia menanggapi fitnahnya sendiri gitu loh. Zamannya ya manggut-manggut, mantuk-mantuk, nggih gitu ya. Itulah yang dinamakan, ya mohon maaf, orang-orang goblok itu. Tidak dicerna dulu, ini benar apa enggak yang disampaikan kiainya. Main sorak-sorai, menertawakan Indonesia, menertawakan negerinya sendiri. Ya, saya sebagai warga Nusantara, ya, asli orang Jawa, ya boleh dong mengingatkan Habib Rizik, ya. Anda itu pendapat tangcik, ya. Anda itu orang Arab, datang di Indonesia, ya, numpang di Indonesia, kita hormati, harusnya Anda berterima kasih. Hanya orang-orang NU, ya, yang hormat sampai jengking-jengking sama Anda itu, para Habib tuh. Yang lain mana ada? Di Malaysia mana Anda dihormati Habib? Nggak ada. Apalagi di Singapura. Anda sering berteriak bahwa Singapura negara kafir. Negara kafir, sekarang Anda puji, Anda bandingkan dengan Indonesia. Itu bagaimana? Kalau memang Anda, ya, Habib Rizik dan semuanya Habib di Indonesia, orang-orang Arab, keturunan Arab yang mengaku Habib itu, kalau Anda tidak suka dengan Indonesia, silakan pergi dari Indonesia, pulang ke Yaman. Kalau Anda mengatakan Singapura lebih bagus, ya ke Singapura. Jangan Anda pendatang-datang terus bikin rusuh, bikin ribut, bikin resah, bikin fitnah, mengolok-olok Indonesia. Saya sebagai orang Nusantara terus terang tersinggung. Anda nggak bisa membangun Indonesia, ya nggak apa-apa, tapi jangan menghina. Anda mengatakan kalau nggak ada Habib di Indonesia, orang Jawa, orang Nusantara ini nyembah pohon. Ini kan brengsek menurut saya. Sebelum ada Anda itu Wali Songo sudah datang. Saya nggak pernah mengakui Anda. Ya, Anda bukan penyebar agama Islam. Justru Anda itulah yang mengacaukan ajaran Islam. Dulu, ya, sebelum ada muncul Habib Rizik, sebelum muncul Habib Bahar, Indonesia itu tenang, damai kok, ya. Seandainya ada permasalahan, ya biasa, permasalahan yang biasa. Paling muncul aliran sesat, turun sebentar, bisa diatasi. Tapi dengan munculnya Anda ini jadi, jadi panas gitu di Indonesia itu. Nah, terus sekarang hati saya bertanya-tanya gitu loh. Terus apa gunanya Anda
Ya, para habaib itu. Apa gunanya kamu orang di Indonesia itu? Gak ada gunanya. Orang-orang Islam belajar dasar alif bakta itu bukan dengan Habib, dengan kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kampung itulah yang mengajarkan alif bakta sehingga sampai bisa kita baca Al-Quran, mengajari kita sholat sampai kita bisa sholat. Anda mana ada mengajarkan seperti itu? Muhibin santri-santri Anda itu orang-orang sudah jadi. Nggak ada yang dari nol Anda ajarkan alif bakta, itu nggak ada. Santri yang udah bisa ngaji, santri yang udah tahu lah istilahnya sholat, tahu ngaji, baru bergabung dengan Anda. Setelah menjadi murid-murid Anda, menjadi muhibin, kemudian Anda menceritakan kehebatan datuk-datuk Anda, kehebatan nenek moyang Anda. Cerita Anda pun ya mohon maaf campur ngibul. Ada yang suruh terbuang atau terbuang, ada yang baru umur 7 tahun apa gimana itu ya, sholat sudah setiap sholat tuh, setiap surat-suratnya itu mengabarkan Al-Quran. Cerita-cerita yang nggak mau sakal tuh dibangun ya oleh kamu orang. Herannya ya muhibin itu yang mau anggut percaya, salut gitu. Ya kita punya otak kan harus berpikir ya. Anak kecil sholat menghatamkan Al-Quran, bagaimana itu coba? Saya pernah Pak ikut taraweh ya di salah satu masjid di daerah Duren Sawit ya, Jakarta Timur. Itu masjid pesantren. Makanya saya tadinya kok masjid sepi, nggak ada yang sholat tarawih di situ gitu kan ya. Masyarakat setempat nggak ada yang tarawih di situ. Yang tarawih di situ cuma santri-santrinya sama guru-gurunya. Saya berdua sama teman saya tarawih di situ. Ternyata setiap tarawih itu surat-suratnya itu menghatamkan 1 juz. Jadi nanti 30 hari ya puasa itu pas khatam Al-Quran. Sholat tarawih ya dengan surat-suratan 1 juz Al-Quran, itu yang saya rasakan tuh sengkleh Pak. Pantesan nggak ada orang yang tarawih di situ. Karena apa? Kelamaan. Dari habis isya tuh hampir jam 10 lewat, hampir setengah 11 itu Pak. Itu 1 juz. Coba kita bayangkan, sholat kok menghatamkan Al-Quran. Seandainya dia oke lah sholat subuh ya, jaraknya mungkin kan jauh sama duhur. Nah kalau sholat asar sampai ke maghrib, atau sholat isya mungkin sampai subuh, jaraknya jauh ya. Apa mungkin gitu loh? Pakai akal, pakai otak aja lah ya, pakai matematika saja. Sholat maghrib ke isya gitu, kan nggak masuk akal gitu loh. Menghatamkan Al-Quran itu paling enggak ya 1 hari itu baru hatam 30 juz itu. Asalkan bacanya yang benar, maksudnya jangan ngobot asal baca yang pendeknya nggak ada, tajwidnya nggak pakai ya nggak tahu juga. Tapi kan ya nggak bisa baca Al-Quran kan harus tajwidnya bisa masuk kan gitu. Nah menghatamkan Al-Quran sholat itu loh. Kalau sholat subuh apa enggak nyampe tengah malam gitu. Atau sholat duhurnya bagaimana? Sholat asarnya bagaimana? Maghribnya bagaimana? Enggak masuk akal tuh ya jangan diterima gitu loh. Kadang anehnya ya muhibinnya itu mau anggut-anggut, salut gitu kan. Ada yang berapa tahun katanya itu? 30 tahun apa berapa tahun itu? Enggak pernah tidur katanya. Ya muhibinnya yang ngangkut-ngangkut, salut. Berarti datuk-datuk mereka tuh orang-orang top, orang hebat. Bukan orang top, bukan orang hebat, orang gila menurut saya. Puluhan tahun kok nggak tidur, ya mati. Orang sakti kayak apa loh? Nggak percaya saya. Manusia tuh
diciptakan Tuhan tuh ada ukuran, ada kekuatan. Orang 3 hari 3 malam nggak tidur aja udah. Orang terkena penyakit itu ya. Penyakit apa namanya itu ya? Ada ya orang nggak bisa tidur, itu penyakit ada itu. Itu sudah lelah, hidupnya itu sudah lelah. Apalagi sampai puluhan tahun, itu kan ngibul itu kan berarti. Makanya saya mengingatkan ya kepada saudara-saudara orang Nusantara, sudahlah, kita kembali ke kiai-kiai Nusantara, kita kembali ke ulama-ulama Nusantara, kita kembali ke ajengan-ajengan Nusantara ya. Nggak usah lah kita ke Habib-Habib itu, nggak usah gitu loh ya. Ini ajakan ya, sekali lagi ya, saya bukan memprovokasi agar tidak. Saya orang Nusantara mengajak saudara saya kok, ya tidak apa-apa kalau mau, kalau nggak mau ya silahkan gitu loh. Dan satu lagi ya, para habaib yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi, kalau Anda tidak suka dengan Indonesia, silahkan pergi dari Indonesia. Kalau itu Anda lakukan, alhamdulillah saya. Indonesia itu aman, nggak ribut-ribut terus. Umat tuh nggak pecah-pecah belah, begitu ya. Oke, para sedulur, ini udah waktunya udah lama ya. Lain waktu kita sambung kembali. Mohon maaf pada semua pihak yang tersinggung atas ucapan saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.